Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya senang pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah bersama. Kita sudah meninggikan namanya lewat pujian. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau sudah berikan kepada kami. Pagi ini kami sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami. Berbicara kepada hamba-Mu yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Ampuni setiap dosa salah kami. Dan biarlah kami dalam pengudusan dan dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengajari kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam khusus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 14. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengundang semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah keluarga sehati. Ya, keluarga sehati. Nah, saudara, saya percaya kita semua pernah melihat roti kaleng Kongguan atau kita pernah makan roti kaleng itu. Kalau saudara melihat logo di depannya, itu adalah logo keluarga, seorang ibu dan anak-anaknya yang sedang berkumpul bersama dan mereka makan roti bersama. Jangan tanyakan saya kemana ayahnya pergi. Tetapi pesan daripada roti itu menekankan kepada kita bahwa keluarga itu perlu duduk bersama, perlu makan bersama, perlu berkumpul bersama. Nah, tetapi saudara, itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman dulu kalau orang berkumpul, dia pasti berkumpul untuk makan bersama, berbincang bersama, dan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, bagaimana dengan keluarga modern sekarang? Kalau kita berkumpul, apakah yang menjadi pusat pertemuan kita? Ini penting buat kita semuanya. Ya, keluarga Kongguan, pusat pertemuannya adalah makan roti. Dan saya percaya waktu mereka makan roti, ya, di sanalah kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk mencurahkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam hati mereka. Tapi keluarga modern sekarang,
Kalau berkumpul, entah itu di meja makan, entah itu di ruang tamu, entah itu duduk bersama. Ya, kita melihat saudara bahwa keluarga modern sekarang ini kadang-kadang pusat pertemuannya ya masih duduk sama-sama. Ya, kadang-kadang masih makan sama-sama juga. Tapi coba perhatikan. Ya, yang di tangan mereka adalah gadget. Ya, ada handphone dan sejenisnya. Apa yang mereka selidiki? Yang mereka lihat adalah medsos mereka. Mereka mungkin melihat FB mereka, melihat IG mereka, melihat telegram mereka, atau status-status WhatsApp. Mereka membacanya dan kadang-kadang ngobrol ya, tapi tangannya ya atau pikirannya fokus kepada gadget itu. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial itu banyak hal yang kita perhatikan yang mungkin kita sendiri mungkin ada di sana, saya dan saudara ada di sana juga. Kadang-kadang terlalu banyak kita membuat komunikasi yang ya tanda palsu, komunikasi palsu tanda petik. Ya, kadang kita karena kita tidak bisa mengungkapkan hal-hal hal-hal yang perlu sebenarnya kita ungkapkan. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan kita pun kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang secara tidak langsung adalah ungkapan-ungkapan yang tidak membangun. Nah, hari ini kita mau belajar tentang keluarga sehati. Ya, apa yang dimaksud dengan keluarga sehati sebenarnya? Untuk menjawab ini kita perlu memahami apa itu keluarga dan apa itu sehati. Jadi kalau kita mau mendefinisikan keluarga, bagian terkecil dalam masyarakat. Bahkan kalau kita kaitkan nanti dengan gereja, keluarga itu adalah bagian terkecil di dalam gereja. Kalau sehati berarti satu ya, sehati, satu arah, satu tujuan, satu kebersamaan dan lain sebagainya. Ya, itu namanya sehati. Ya, bukan sekedar sehati sama-sama pakai baju putih, sama-sama pakai baju merah. Ya, misalnya. Itu juga memang dari kostum mungkin bisa dilihat seperti sehati. Tetapi kadang-kadang sehati di sana mungkin belum tentu setujuan. Ya, searah. Nah, yang saya maksud bukan tampilan yang kita tunjukkan lewat kostum kita, lewat celana kita mungkin, atau lewat sesuatu yang kelihatan sama gitu ya. Tapi sehati ini bagaimana orang beriringan bersama, ada perbedaan-perbedaan di dalamnya tapi beriringan bersama ya, tapi searah bersama. Sekalipun mungkin bajunya berbeda ya, bajunya berbeda, tampilan luarnya berbeda, tetapi gerakannya, arahnya, tujuannya adalah sama. Nah, itu sebabnya saudara, karena dikatakan tadi keluarga adalah bagian terkecil dari gereja. Ya, kalau keluarga adalah bagian terkecil dari gereja, berarti keluarga haruslah mewujudkan kata sehati. Ya, kenapa seperti itu? Karena kata sehati adalah ciri khas dari gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang mampu membangun kesehatian dengan umat yang berkumpul di dalamnya. Jadi, keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kebersamaan. Sekalipun di dalam keluarga ada perbedaan karakter, kesenangan, dan yang lainnya. Ya, jadi karena gereja itu harus menampilkan yang namanya keluarga sehati itu. Nah, itu sebabnya saya mau katakan keluarga sehati itu kan sudah dimulai dari keluarga kecil kita tadi. Dan keluarga kecil kita itulah yang seharusnya menampilkan ya kehidupan keluarga sehati itu di dalam gereja itu. Jadi dia menjadi wakil gereja yang menampilkan kehidupan dari perumpamaan yang disebut dari kerajaan sorga itu. Jadi di dalam bagian ini pembacaan kita tadi memang itu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, perumpamaan tentang kerajaan sorga. Perumpamaan tentang kerajaan sorga itu yang dibicarakan tentang siapa sebenarnya? Yang dibicarakan adalah tentang kerajaan sorga itu sendiri, yang wujud nyatanya ada di dalam gereja, dan wujud nyata yang paling kecil tampilannya ada di dalam keluarga. Nah, kita harus memahami apa itu keluarga sehati. Ada 3 hal yang dijelaskan di dalam bagian ini tentang keluarga sehati. Ya, tentang keluarga sehati. Yang pertama adalah
keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kesabaran. Nanti saudara perhatikan ya, dalam konteks kita Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini, ya, saya melihat ada 3 adegan dalam narasi ini yang ditampilkan, saudara. Ada 3 adegan yang ditampilkan oleh raja itu, dan 3 adegan ini saya melihat dalam frame ya, pembicaraan tentang kerajaan sorga itu. Ya, pembicaraan tentang kerajaan sorga itu yang memang bisa kita lihat, bisa kita petik bahwa apa yang dimaksudkan oleh kerajaan sorga itu sebenarnya harapannya ada di dalam keluarga-keluarga kita. Harapan dari wujud daripada kerajaan sorga itu seharusnya ada di dalam keluarga-keluarga kita. Kenapa? Karena wujud dari kerajaan sorga itu sebenarnya yang Tuhan harapkan adalah gereja. Tetapi karena gereja, nah itu dia, karena gereja mempunyai keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Ya, keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya, itu sebabnya gereja haruslah menampilkan kerajaan sorga. Keluarga atau orang-orang yang berkumpul dalam kerajaan di dalam gereja itu adalah bagian daripada kerajaan sorga itu, sehingga keluarga-keluarga itu haruslah menampilkan sebenarnya apa yang disebut dengan tampilan kerajaan sorga itu. Dan tampilan kerajaan sorga dikatakan adalah tampilan kesabaran. Makanya bagian yang pertama tadi kita harus memahami apa itu keluarga sehati. Keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kesabaran. Artinya, kesabaran haruslah menjadi tampilan utama yang ditampilkan dalam keluarga. Nah ini saudara, gereja harus menampilkan kesabaran. Gak mungkin gereja menampilkan sebuah kesabaran yang dilihat oleh orang, ya, oleh orang luar sana, kalau anggota-anggota keluarganya tidak menampilkan yang namanya kesabaran itu. Narasi kita berbicara tentang perumpamaan kerajaan sorga. Narasi ini mengisahkan tentang kerajaan sorga yang diumpamakan seperti seorang raja yang menikahkan anaknya. Ia mengundang orang yang dia anggap hadir dalam pesta itu. Raja itu mengundang orang yang dianggap oleh raja itu hadir dalam pesta ini. Tetapi realitanya orang yang diundang tersebut tidak mau datang dalam pesta itu. Nah ini saudara, bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga itu. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, bayangkan saudara, diundang dengan resmi oleh seorang raja, tapi undangannya nggak mau datang. Seharusnya raja itu bagaimana? Wah, raja itu akan murka sekali, akan marah sekali, saudara. Ya, akan marah sekali. Tetapi lihat di sana, dia menampilkan sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Tadi hamba-hamba yang pertama dia suruh, tapi sekarang dia mengundang lagi lewat hamba yang lain. Nah, mana tahu mungkin dia pikirannya begini, ya, dalam kesabarannya, ya, mana tahu tadi hambaku yang pertama yang saya utus tadi salah berbicara, ya, salah mengingatkan, salah mengajak, seperti itu saudara ya. Nah, dengan penuh kesabaran sekarang dalam ayat yang keempat, kali ini raja mengundang, tapi ada titik pesannya. Nah, titik pesannya itu dalam 4. Coba lihat di sana. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Nah ini saudara, ini pesannya. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah. Nah ini ajakan yang sangat luar biasa dalam pembicaraan di dalam narasi kita ini. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tapi bagaimana respon mereka terhadap undangan ini? Dalam ayat 5 dijelaskan di sana. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Lihat saudara, betapa baiknya keluarga raja ini mengundang orang-orang, mungkin keluarga-keluarga yang dianggap oleh raja ini setara dengan dia. Ya, setara dengan dia. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan, bahkan penyiksaan dan pembunuhan. Mungkin kalau ditolak saja, raja itu akan sabar lagi, menunggu lagi, ya, menunggu mereka lagi. Tetapi karena ada yang namanya penyiksaan, ada yang namanya pembunuhan,
Raja memegang kekuasaan yang sangat luar biasa. Di tengah kesabarannya pun, raja itu dikatakan ya membuat respon yang sangat luar biasa ya atas penolakan dan pembunuhan yang dilakukan tadi. Ya, mungkin atas penolakan daripada undangan itu, raja bersabar. Tetapi karena hamba-hambanya itu disiksa dan dibunuh, itulah yang membuat raja murka. Jadi jangan saudara katakan begini, udah disiksa, udah dibunuh, kok nggak sabar sih? Sabar sebenarnya. Kalau hanya sekedar ditolak, sabar. Tapi lihat realitanya saudara, raja harus menunjukkan otoritasnya, harus menunjukkan kuasanya. Makanya dalam ayat 7 dikatakan, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran, ya, kesabaran adalah sesuatu hal yang memang harus ditampilkan oleh keluarga sehati. Semua kita yang ada dalam keluarga haruslah menjadi orang-orang yang sabar. Raja itu telah menunjukkan kesabarannya. Ya, bagaimana dengan respon kita? Adakah kita menampilkan kesabaran dengan orang di luar sana? Kadang-kadang anggota keluarga kita mungkin menampilkan hal-hal yang menjengkelkan, atau orang-orang di luar sana ya menampilkan hal yang menjengkelkan. Pada waktu kita mengajak untuk bersama, hidup benar bersama, kadang-kadang menjengkelkan. Kita mengundang mereka untuk sama-sama hidup dalam satu persekutuan, kadang-kadang mungkin mereka juga menjengkelkan kita. Tetapi saudara, kita haruslah menjadi orang yang sabar. Karena dikatakan di dalam Alkitab tadi, kesabaran ini adalah bagian daripada kerajaan surga. Ingat, kita adalah keluarga sehati yang harus menampilkan kesabaran sebagai tampilan kerajaan Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami apa itu keluarga sehati. Yang pertama tadi, keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kesabaran. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua. Ya, yang kedua dikatakan dalam bagian ini, keluarga sehati adalah keluarga yang selalu memberikan kesempatan kepada yang lain. Sekali lagi, keluarga sehati adalah keluarga yang selalu memberi kesempatan kepada yang lain. Artinya, kita harus memberi ruang dan kesempatan bagi yang lain untuk sehidangan dengan kita. Jangan hidup egois, jangan hidup sendiri, tapi berilah kesempatan untuk boleh sehidangan dengan kita. Apakah itu bagian daripada keluarga kita? Ataupun mungkin bagian dari keluarga yang jauh? Atau mungkin bagian keluarga-keluarga yang mungkin kita tidak kenal. Tetapi saudara, bukalah ruang, bukalah kesempatan, ya, supaya orang-orang boleh duduk sehidangan dengan kita, supaya kita bisa menceritakan tentang kerajaan sorga kepada orang-orang tersebut. Diberi kesempatan tetapi tidak merespon, itulah yang membuat undangan itu kehilangan kesempatan dalam konteks kita. Dalam ayat 8 dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Tuhan akan memberi kesempatan kepada yang lain yang menuntut kita kadang tidak layak. Ya, sekali lagi Tuhan akan memberi kesempatan kepada yang lain yang menurut kita kadang tidak layak, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Lihat saudara, yang diundang resmi, yang tadi raja dengan penuh kesabaran tidak mau datang. Sekarang bagaimanapun raja harus memberikan kesempatan kepada orang-orang lain. Orang-orang yang mungkin tidak terpikir di hati sang raja. Tetapi saudara, yang sangat luar biasanya, raja memberikan kesempatan, menyuruh hamba-hambanya pergi. Saya sangat suka dengan kata persimpangan jalan. Berarti saudara, yang diundang itu bukan lagi orang-orang hebat, bukan lagi orang-orang terpandang,
Tapi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang kadang-kadang mungkin tidak diperhitungkan, saudara. Tapi percayalah, karena raja mengundangnya dan itu adalah pesta, mereka semua adalah orang-orang yang punya pakaian pesta. Sekalipun mereka sederhana, sekalipun mereka mungkin pas-pasan, tapi mereka punya pakaian pesta. Mereka punya kelayakan untuk datang ke sana. Ya, sekalipun itu sederhana, sekalipun itu mungkin tidak setara dengan sang raja itu. Ya, tidak setara dengan sang raja itu, atau tidak setara dengan orang-orang yang tadi yang menolak itu, yang dianggap setara dengan raja. Itu yang diundang. Dan memang benar, orang-orang itu semuanya hadir di sana. Makanya itu yang dikatakan dalam ayat 14 tadi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara, bicara kesempatan. Kesempatan adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kerajaan sorga memberikan kesempatan kepada kita sebagai keluarga sehati untuk kita juga boleh bersaksi, untuk kita juga boleh memberi kesempatan kepada mereka untuk sehidangan dengan kita, sama dengan kita. Dan itulah yang dikatakan, pada waktu kita menganggap orang-orang tertentu itulah yang bisa sehidangan dengan kita, pada waktu itu ternyata yang kita lihat, realita yang kita lihat ternyata terbalik, saudara. Malah kadang-kadang orang yang tak terpikirkan, itu yang dikatakan orang-orang yang di persimpangan-persimpangan jalan tadi itu. Orang-orang kumuh, orang-orang kecil, itu kadang-kadang yang datang dan mau mendengarkan kesaksian itu. Nah, itu sebabnya saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita memberi kesempatan untuk bertobat dan membenahi diri? Nah, ini yang paling penting, saudara. Anggota keluarga kita yang kecil tadi, keluarga yang sehati tadi, berilah kesempatan untuk bertobat dan membenahi diri. Janganlah terlalu asik dengan kehidupan kita sendiri, sehingga kadang-kadang kita menjadi kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita belajar untuk di dalam kesehatian kita boleh membenahi diri kita, sehingga kesempatan-kesempatan itu bisa kita manfaatkan dengan baik dalam hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus memahami apa itu keluarga sehati. Keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kesabaran. Yang kedua adalah keluarga sehati adalah keluarga yang selalu memberi kesempatan kepada yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, keluarga sehati adalah keluarga yang menerapkan disiplin tinggi. Ini bagian yang ketiga dari adegan narasi ini. Bagian yang kedua tadi bicara kesempatan, bagian yang ketiga bicara disiplin yang tinggi. Artinya, kadang kita terlalu banyak kompromi, sehingga kepribadian keluarga kita wibawanya hilang. Kita terlalu banyak membiarkan anggota keluarga terjebak dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat di dalam bagian itu, raja itu mengundang setiap orang yang datang haruslah berpakaian pesta, sudah tentu. Namanya juga pesta, bukan hanya dicomot lalu masuk duduk di sana, saudara. Namanya undangan raja, mereka juga harus menghormati raja. Dengan cara bagaimana? Setidak-tidaknya mereka datang dengan berpakaian rapi di dalam undangan itu. Tetapi saudara, ternyata ada yang hadir yang tidak berpakaian pesta. Ada mungkin yang diundang tapi melecehkan. Dia hadir tapi melecehkan. Derajatnya raja diturunkan, saudara. Kenapa? Karena dia tidak berpakaian pesta. Tetapi apa yang dilihat di sana? Begitu raja kita lihat di sana memperhatikan pakaian pestanya, ya. Dalam ayat 13 dikatakan apa? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, apa yang kita tangkap dalam bagian ini? Yang kita tangkap bicara disiplin. Raja mengundang dengan hormat. Kita juga harus disiplin. Kita juga harus menampilkan hal-hal yang baik, ya, dari undangan itu. Ya, itu yang mau dikatakan. Dan disiplin itu perlu diterapkan di dalam keluarga kita. Bagaimana dengan keluarga kita dalam menerapkannya? Adakah disiplin atau hukuman diterapkan bagi mereka yang tidak menampilkan kehidupan kerajaan surga? Itu sangat kita perlukan, saudara. Kadang-kadang saya mau berkata kepada saudara, kita tidak tampilkan ini. Kita tidak tunjukkan ini.
Ya, kadang-kadang tidak ada disiplin dalam keluarga kita. Kita seperti orang yang bebas dan tidak memperhatikan mana ya sesuatu yang harus dipakai pada tempatnya. Pakaian pesta adalah pakaian yang dipakai untuk pesta. Marilah berpakaian pesta pada waktu kita duduk di dalam pesta. Dan itulah yang diharapkan sebenarnya oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamannya ini. Bahwa kelak kita juga adalah orang-orang yang harus berpakaian pesta. Makanya kita harus menerapkan disiplin yang tinggi yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kita harus memahami apa itu keluarga sehati. Keluarga sehati adalah keluarga yang menampilkan kesabaran. Yang kedua, keluarga sehati adalah keluarga yang selalu memberi kesempatan kepada yang lain. Dan yang ketiga, keluarga sehati adalah keluarga yang menerapkan disiplin tinggi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi bagian yang nyata, bagian yang sungguh, yang boleh kami terapkan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh membangun keluarga sehati, keluarga kerajaan sorga, yang adalah bagian daripada gereja, yang harus kami tampilkan dalam keluarga kami. Kesabaran kami, kesempatan yang kami berikan kepada orang-orang lain untuk boleh mendengarkan Injil-Mu, dan juga disiplin tinggi yang harus kami terapkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong supaya keluarga kami menjadi keluarga yang dihormati oleh Tuhan, dihormati oleh orang-orang di sekitar kami, bahkan dimuliakan oleh Tuhan yang mengasihi hidup kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan di atas semuanya Tuhan. Berilah kasih-Mu, dan biarlah kami juga keluarga boleh menghormati Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami, keluarga kami, boleh mencerminkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, tolong pandemi ini, berilah kekuatan kepada semua gereja-Mu, anggota jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja-Mu, supaya kami boleh hidup dalam ketaatan, kami boleh hidup di dalam kasih, dan kami boleh menerapkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, kami siap melakukannya di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Ketemu lagi minggu yang akan datang, dan biarlah terus kita ada di dalam genggaman Tuhan dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.